Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus. Puji syukur dengan berkat kelimpahan Tuhan bagi saudara-saudara dan juga kita semua. Pada saat ini kita akan sama-sama mempelajari firman Tuhan. Sebelum kita mempelajari, mari kita berdoa. Bapa kami di syurga, Engkaulah Tuhan, Allah yang kami sembah. Karena Engkaulah yang memberikan kami nafas kehidupan, dan Engkaulah yang menjaga kami dalam setiap aktiviti juga pekerjaan kami masing-masing. Saat ini Tuhan, kami bersenang bersuka cita dapat mempelajari firman-Mu. Ajar kami dapat menerima dengan baik dan mempraktikkan dalam hidup kami juga. Dalam nama Yesus, kami berdoa. Amin. Pada saat ini, kita akan mempelajari satu judul firman Tuhan, yaitu Salasila Pengharapan. Dan ayat renungan di dalam Matius 1 ayat 6 mengatakan, Isai memperanakan Raja Daud. Daud memperanakan Salomo dari istri Uriah. Saudara-saudara, dalam Salasila Matius, sangat sedikit orang sempurna disebutkan. Terdapat pembohongan dan penipu seperti Yakub. Dan jika Anda melihat dengan lebih dekat di sana, mungkin setiap dosa yang besar dan teruk juga disenaraikan. Jadi, walaupun Yesus dilahirkan suci, namun keturunan darahnya adalah tidak dihormati sama sekali sebelum nenek moyangnya bertobat. Nah, saudara-saudara yang terkasih, pada saat ini kita diberitahu bahwa yang ditulis dalam Salasila dalam kitab Matius bukan hanya mereka yang baik-baik, tetapi juga termasuk yang mempunyai masalah dalam kerohanian iman mereka. Nah, kita lihat bersama seperti ini. Dikatakan bahwa saya selalu berasa bahwa jika hanya orang-orang sempurna yang disebutkan dalam Salasila itu, maka mana mungkin saya layak masuk. Dalam senarai orang ramai itu, saya masih ingat dengan jelas ketika saya mula-mula untuk bertobat dan mulai mengambil kursus kependetaan di sebuah college Advent. Saudara-saudara, terdapat lebih kurang 20 orang di dalam kelas, dan saya sangat berpuas hati untuk duduk diam-diam di belakang kelas dengan kepala yang ditundukkan. Kebanyakan pelajar kependetaan yang seangkatan dengan saya telah dibesarkan dalam gereja Advent. Dan beberapa daripada mereka mempunyai orang tua ataupun mempunyai bapak yang telah menjadi pastor-pastor yang terkenal. Saya duduk di sana dengan perasaan tidak selesa. Nah, saya baru saja keluar daripada latar belakang yang sukar, dan bapak saya ialah seorang yang ketagih kan alkohol sepanjang hidupnya. Bagaimana mungkin saya ini layak untuk masuk dalam kelas tersebut? Ini adalah kisah daripada penulis dalam firman Tuhan kita pada saat ini. Dan Salasila Matius ialah Salasila yang dipenuhi dengan pengharapan. Karena dalam Salasila tersebut terdapat orang-orang yang baik, yang jahat dan teruk. Apabila saya melihat pada senarai itu, saya melihat individu-individu yang sama seperti diri saya. Nah, diri saya yang memerlukan kuasa penebusan dan daripada Tuhan untuk mengubah hidup saya, supaya saya benar-benar boleh menjadi sebahagian daripada keluarga Tuhan, bukan saja nama, tetapi juga termasuk gaya hidup. Firman Tuhan kita pada saat ini, saudara-saudara, mengatakan kepada kita bahwa seharusnya firman Tuhan Alkitab yang kita baca, keturunan-keturunan yang tertulis dalam kitab Matius, itu sebenarnya dapat membawa kepada kita pikiran kita, membuka minda kita lebih dekat kepada Tuhan. Bukan hanya kita menjadi berubah sebagai seorang umat Tuhan yang baik, bukan hanya karena perubahan yang kita lakukan, tapi juga tabiat kita harus ada perubahan.
menjadi menjadi satu salah faham yang besar untuk menganggap orang-orang yang disenaraikan dalam salasila itu tidak pernah mengubah hidup mereka untuk boleh disebutkan di sana. Walaupun mereka ini mungkin telah menjalani kehidupan yang penuh dosa sebelumnya, namun mereka telah diubah oleh Sang Penebus yang tujuan utamanya adalah untuk menyelamatkan orang baik, orang jahat, orang teruk. Ini adalah bagaimana Matius dalam Perjanjian Baru bermula dengan Injil yang indah bahwa apabila Yesus Kristus datang, semua orang boleh memperolehi pembaharuan yang baru. Satu nasihat, satu yang memberikan kita daripada awal pembukaan dalam renungan bulan Mei ini. Kita hanya ditegaskan seperti ini. Yesus datang ke dunia untuk semua orang. Yesus adalah penebus bagi semua orang. Kasih-Nya dinyatakan kepada setiap orang. Siapapun kita, bagaimanapun keadaan kita, kita orang kaya, kita orang miskin, terpelajar, tidak terpelajar, orang warga negara atau warga asing, semuanya sama-sama menerima akan firman Tuhan, di mana dinyatakan kepada kita bahwa Yesus datang ke dunia untuk semua orang. Bukan hanya satu saja, tapi untuk semua orang. Sama seperti renungan kita pada saat ini mengatakan bahwa dengan Injil yang indah, bahwa apabila Yesus Kristus datang, semua orang boleh mempunyai permulaan yang baru. Yesus yang sudah datang ke dunia, yang sudah menyatakan dirinya, itu adalah pembaharuan bagi diri kita. Saudara-saudara, ingat akan firman Tuhan saat ini, bahwa keturunan-keturunan yang tertulis dalam kitab Matius itulah keturunan pengharapan bagi kita pada saat ini. Bukankah satu sukacita bagi kita bahwa mereka sudah berubah dan dapat berubah menjadi orang-orang yang baik? Kita pada saat ini bagaimana? Bagi saudara-saudara yang mendengar akan firman Tuhan ini, kita boleh sama-sama kongsikan kepada semua orang bahwa mereka yang di luar sana, sahabat, saudara, keluarga kita, siapapun mereka layak mendapat penghiburan, pengharapan, juga pembaharuan dalam diri mereka. Bagaimana caranya? Mereka perlu datang kepada Tuhan, bertobat sepenuhnya, dan menyerahkan diri hanya kepada Tuhan. Semoga firman Tuhan ini tidak hanya kita yang dengar, tapi orang lain juga mendengar. Semoga pengharapan yang nyata bagi diri mereka masing-masing, juga saudara yang bersama dalam renungan ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Mari berdoa. Pada saat ini Tuhan, Engkaulah Allah, kami menyembah kepadamu, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kami sudah mendengar satu firman yang begitu baik, menyatakan bahwa keturunan yang tertulis dalam kitab Matius, itulah keturunan yang mempunyai pengharapan. Dan kami juga Tuhan, punya satu pengharapan, yaitu kami akan diberikan pengampunan, dan kami layak menerima pengampunan itu daripadamu Tuhan, dan kami menyerahkan diri ini hanya kepada Tuhan. Terima kasih, memberkati saudara-saudara yang mendengar akan firman Tuhan saat ini, agar mereka juga merasakan bagaimana kasih Tuhan hadir bagi diri mereka. Terima kasih. Inilah doa kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.